Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Pak Zanuar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan nilai mutlak. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep persamaan nilai mutlak, bentuk umum persamaan nilai mutlak, dan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ada beberapa cara dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama nanti adalah menggunakan definisi nilai mutlak, kemudian menggunakan grafik. Yang ketiga menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak, dan yang terakhir menggunakan cara kuadrat dua ruas. Lanjut ke yang keempat, cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Cara yang pertama adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat, pada definisi nilai mutlak, jika X syaratnya adalah X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika X-nya kita kalikan dengan min atau dikalikan dengan negatif, jika nilai X-nya kurang dari 0. Itu adalah definisi nilai mutlak. Contoh soalnya, diketahui persamaan mutlak X min 2 sama dengan 3. Berdasarkan definisi nilai mutlak kita peroleh jika hasilnya tetap positif, yaitu untuk nilai X min 2 lebih dari sama dengan 0. Pernyataan ini ekuivalen dengan X lebih dari sama dengan 2. Jadi di sini min 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi untuk nilai X lebih dari sama dengan 2, maka bentuknya tetap X min 2. Selanjutnya, jika kita kalikan dengan negatif di depan ini, untuk nilai X min 2 kurang dari 0. Jadi X kurang dari 2, min 2 kita pindah ruaskan ke kanan, jadi X min 2. Jadi untuk nilai X kurang dari 2, maka bentuknya X min 2 ini kita kalikan dengan min 1. Jadi yang pertama tadi bentuknya adalah tetap atau positif, maka kita dapat menyelesaikannya menjadi X min 2 sama dengan 3. Jadi X sama dengan min 2 nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi X sama dengan 3 plus 2. Jadi X sama dengan 5. Penyelesaian yang pertama adalah X sama dengan 5. Atau yang kedua, jika kita kalikan dengan min, berarti min kali X min 2 sama dengan 3. X min 2 di sini min-nya atau negatifnya kita bagikan ke ruas kanan. 3 dibagi min 1 sama dengan min 3. Jadi X min 2 sama dengan min 3. Kemudian min 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 3 plus 2. Jadi hasil akhirnya min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Jadi penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan 3, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Jadi bentuk umum persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C. Penyelesaiannya ada dua, yang pertama adalah AX plus B sama dengan C, dan yang kedua AX plus B sama dengan min C. Jadi ini kesimpulannya, menggunakan definisi nilai mutlak. Menurut definisi tadi, jika positif maka bentuknya tetap bentuk lebih dari sama dengan 0. Kemudian jika kurang dari 0 maka bentuknya kita kalikan dengan min 1. Maka dari definisi dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaiannya adalah AX plus B sama dengan C, dan yang kedua
AX plus B sama dengan min C. Sehingga persamaan mutlak AX plus B sama dengan C dapat diselesaikan menggunakan penyelesaian persamaan AX plus B sama dengan C dan AX plus B sama dengan min C. Jadi yang pertama nanti bentuknya seperti ini, AX plus B sama dengan C, dan penyelesaian yang kedua AX plus B sama dengan min C. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan grafik. Jadi cara grafik digunakan dengan memisalkan ruas kiri sebagai persamaan sebagai fungsi pertama dan ruas kanan persamaan sebagai fungsi kedua. Jadi penyelesaian persamaan adalah nilai X yang memuat atau yang membuat kedua grafik fungsi berpotongan. Contohnya sama soalnya. Tentukan penyelesaian persamaan mutlak X-2 sama dengan 3 jika diselesaikan menggunakan cara grafik. Jadi langkahnya tadi yang pertama adalah dengan memisalkan ruas kiri sebagai fungsi pertama. Jadi fungsi pertamanya Y1 sama dengan mutlak X-2. Jadi mutlak X-2 ini sebagai ruas kiri dan 3 ini sebagai ruas kanan. Jadi fungsi keduanya sama dengan 3, Y2 sama dengan 3. Maka setelah kita menentukan dua fungsinya, setelah itu kita harus menggambar pada satu bidang kartesius dan kita tentukan titik potong kedua grafik. Sebelumnya, karena di sini persamaan mutlaknya adalah mutlak X-2, maka kita harus menentukan titik potong dengan memisalkan nilai X-nya. Misalkan kita pilih nilai X-nya sama dengan min 4, berarti X-nya kita di sini substitusi dengan min 4, berarti min 4 min 2. Min 4 dikurangi 2 berarti min 6. Mutlak dari min 6 sama dengan 6. Jadi pasangan koordinat titik X, Y nya nanti adalah X nya min 4, Y nya 6. Selanjutnya jika kita pilih nilai X nya sama dengan min 1, berarti X nya di sini kita substitusi dengan min 1, min 1 min 2 berarti min 3, mutlak dari min 3, 3. Jadi pasangan titiknya min 1,3. Seterusnya di sini kita pilih titiknya 0, 2, 5 dan 6. Maka ada 6 koordinat pasangan titik, min 4,6, min 1,3, 0,2, 2,0, 5,3 dan 6,4. Setelah kita tentukan pasangan koordinat ini, kita gambar pada bidang kartesiusnya. Pertama kita menggambar tadi persamaan Y1 sama dengan mutlak X-2. Kita sudah mempunyai pasangan titik-titiknya tadi. Yang pertama adalah min 4 dan 6. Jadi jika kita gambar min 4 dan 6 di sini, X-nya min 4, Y-nya 6. Kemudian tadi min 1 3, kemudian 2 0, 42 dan 64. Jadi ini adalah grafik dari persamaan mutlak X-2. Selanjutnya persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 3. Jadi ini berupa fungsi konstan, Y sama dengan 3. Jadi garisnya atau grafiknya berupa fungsi konstan di Y sama dengan 3. Dari gambar di sini dapat kita lihat grafiknya berpotongan di titik X sama dengan 5. Jadi di sini titik potongnya yang pertama yaitu X-nya sama dengan 5. Kemudian perpotongan yang kedua adalah di X sama dengan 1 di sini. Jadi grafik yang pertama tadi mutlak X-2 dan grafik Y sama dengan 3 berpotongan di dua titik. Titik yang pertama yaitu di sini, yaitu di X sama dengan min 1, dan titik yang kedua adalah di X sama dengan 5.
Jadi penyelesaian untuk nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah 5 atau min 1. Hasilnya sama seperti dengan cara penyelesaian definisi nilai mutlak. Tapi untuk cara grafik ini jarang digunakan. Sudah jelas ya untuk menggunakan cara grafik. Yang pertama adalah menentukan fungsinya dan menggambar grafik. Kemudian menentukan titik potong. Jadi mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Yang kita misalkan sebagai fungsi yang pertama adalah fungsi fx-nya, mutlak fx, dan fungsi yang kedua adalah fungsi c-nya. Lalu digambarkan pada satu bidang kartesius. Kemudian apabila bentuk persamaannya adalah mutlak fx sama dengan mutlak gx, maka grafik fungsi pertamanya adalah mutlak fx dan fungsi yang kedua adalah mutlak gx. Sama digambarkan pada satu bidang kartesius. Kemudian jika bentuknya adalah mutlak fx sama dengan gx, syaratnya adalah nilai gx harus lebih dari sama dengan 0 atau gx-nya bernilai positif. Fungsi yang pertamanya adalah fungsi mutlak fx dan fungsi yang kedua adalah fungsi gx. Digambarkan pada satu bidang kartesius. Setelah itu kita tentukan titik potong kedua grafik yang merupakan penyelesaian dari persamaannya. Cara yang ketiga adalah menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Nilai mutlak dapat kita definisikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0. Jadi jarak suatu bilangan dari 0 itu berapa satuannya? Jadi ini contoh gambar dari jarak bilangan dari 0. Misalkan yang pertama, mutlak 3 hasilnya sama dengan 3. Dapat kita tuliskan mutlak 3 min 0 hasilnya sama dengan 3. Jadi jarak bilangan 3 dari 0 adalah 3. Jadi jarak bilangan 3 dari 0 di sini adalah 3 satuan 1, 2, 3. Jadi jarak bilangan 3 dari 0 adalah 3. Selanjutnya yang kedua, mutlak min 3 hasilnya sama dengan 3. Dapat kita tuliskan mutlak min 3 min 0 sama dengan 3. Jadi jarak bilangan min 3 dari 0 adalah 3. Ini min 3 ya, maaf. Ini min 3 sampai 0 dari 0 di sini adalah 3 satuan sama 1, 2, 3. Jadi sama-sama jaraknya adalah 3. Menggunakan analogi yang sama, maka persamaan mutlak x min 2 sama dengan 3 dapat dibuat dalam pernyataan berikut. Ini contoh jarak bilangan dari 2 karena di sini x min 2. Jadi misalkan mutlak 5 min 2 sama dengan 3. 5 min 2 kan 3. Mutlak dari 3, 3. Dapat kita baca sebagai jarak bilangan dari 2 sama dengan 3. Jadi jarak bilangan 5 dari 2 di sini kan 1, 2, 3. 3 satuan. Jadi sama dengan 3. Kemudian mutlak min 1 min 2, min 1 min 2 min 3, mutlak dari min 3, 3. Dapat kita baca sebagai jarak bilangan min 1 dari 2 adalah 3. Jadi dari min 1 sampai 2 ini 3, 1, 2, 3 sama. Maka bentuk mutlak x min y dapat dibaca jarak x dari y. Jadi dari depan dulu jarak x dari y. Sedangkan kalau kita balik, mutlak y min x dibaca jarak y dari x. Maka dapat kita simpulkan bentuk mutlak x min 2 sama dengan 3 dibaca jarak x dari 2 sama dengan 3. Yaitu yang memenuhi tadi adalah 5 dan min 1.
Kemudian cara yang terakhir untuk menentukan persamaan nilai mutlak adalah menggunakan cara kuadrat dua ruas. Cara mengkuadratkan kedua ruas hanya boleh digunakan jika kedua ruas bernilai positif. Jadi syarat untuk menggunakan cara yang keempat ini harus memperhatikan nilai kedua ruas. Jadi kedua ruas harus bernilai positif. Jika salah satunya ada yang bernilai negatif, maka cara keempat ini tidak bisa kita lakukan. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan mutlak X-2 sama dengan 3. Di sini dapat kita lihat ruas kiri mutlak X-2 bernilai positif, sedangkan ruas kanan 3 juga bernilai positif. Maka dapat kita lakukan dengan cara pengkuadratan kedua ruas. Jadi ruas kiri mutlak X-2 kita kuadratkan, ruas kanan 3 juga kita kuadratkan menjadi 3 kuadrat. Jadi X-2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Selanjutnya 3 kuadrat ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi X-2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ingat, pada bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat dapat kita faktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Jadi kita misalkan X-2 ini sebagai A dan 3-nya sebagai B. Jadi A plus B, A-nya X-2 plus B, B-nya 3. Kemudian dikali A, A-nya tetap X-2, min B-nya 3. Selanjutnya kita hitung X-2 plus 3, min 2 ditambah 3, 1. Berarti X plus 1. Kemudian X-2 min 3, min 2 min 3, min 5. Jadi X plus 1 dikali X min 5. Jadi persamaan yang pertama X plus 1 sama dengan 0, atau yang kedua X min 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 1 plus 1 kita pindah ruaskan ke kanan jadi min 1, atau yang kedua X min 5 sama dengan 0, min 5 nya kita pindah ruas ke kanan jadi 5. Jadi penyelesaian mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah min 1 atau 5. Jadi untuk keempat cara yang telah kita gunakan tadi dengan soal yang sama menghasilkan jawaban yang sama. Jadi yang paling sering digunakan adalah cara yang pertama, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak, dan cara yang terakhir mengkuadratkan kedua ruas. Jadi bisa kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, itu materi pada kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari dengan baik. Tetap semangat, semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih, itu yang dapat Pak Zanuar sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.